Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, balik lagi sama aku, guru kesayangan se-Indonesia, Buling. Mantap jiwa. Sobat Muslim, sebentar ya, jangan nanya jam keramat aku kemana, karena aku bosan sama koleksi aku, cuma ada 2 warna doang. Jadi aku nggak mau pakai jam aku bad mood. Tapi kalau misalnya cerita baru, hari ini tuh pasti ada cerita baru Sobat Muslim. Khusus banget cerita baru yang akan kita angkat hari ini, yaitu adalah ditemukannya pemakaman keramat yang menyimpan ratusan jasad utuh di Cilegon, Banten. Aduh, ini kalau udah kalau dicerita soal begini-begini nih, ini bakal jadi cerita yang agak ngeri-ngeri sedep nih. Tapi perlu kita bahas sih, ya kan? Jadi kita akan bahas semuanya di Para Malaikat di Sekitar Kita. Sobat Muslim, kalau bicara tentang permakam-makaman memang kebayangnya yang udah serem-serem ya, pasti kan. Tapi kalau bahasnya makan tuh beda nih urusannya nih. Perut kenyang, hati senang. Nah, jadi cerita ini memang kisah nyata di daerah Cilegon, Banten. Ini kok apalagi daerahnya Banten nih. Pokoknya kalau udah Banten ceritanya ini mantep nih, ngeri-ngeri sedep pokoknya nih. Jadi di sana nih, di Cilegon, Banten itu ada sebuah pemakaman yang dianggap angker. Angker lagi. Tapi mengeluarkan aroma wangi yang nggak bisa dideskripsikan. Jadi wanginya tuh bener-bener yang nggak bisa dijelasin, tapi semerbak gitu. Jadi bikin orang tuh betah aja gitu nyium wanginya. Satu persatu makam berusia puluhan tahun ini dibongkar warga untuk dipindahkan dari pemakaman umum di Kelurahan Gunung Sugi, Kecamatan Ciwan dan Kota Cilegon. Uniknya, makam berisi jasad warga kampung ini ternyata masih dalam kondisi utuh dan tercium aroma wangi tanpa bau jasad yang terkubur lama. Nah, pemakaman ini juga ada dari sejak tahun 1745. Udah jauh banget nih. Ini kalau udah kita tarik ulur ke belakang nih, udah ceritanya tentang masih kerajaan-kerajaan nih. Merdeka juga belum nih kita nih, Sobat Muslim. Berarti kan udah sangat lama banget ya, dari tahun 1745 nih. Tapi baru-baru ini pemakaman tersebut itu akhirnya viral lagi dan langsung menjadi topik hangat nih di beberapa media sosial. Nah, buat Sobat Muslim yang belum tahu, kayaknya harus banget ya simak sampai selesai, karena ini cerita bener-bener sedep dah nih. Jadi cerita ini berasal dari sebuah desa yang memiliki pemakaman yang sangat keramat dan angker lah. Jadi bahkan ya akses jalan menuju pemakaman itu juga susah buat dilewatin. Udah kayak mau naik gunung. Jadi treknya itu susah gitu loh. Karena banyak pohon yang gede-gede. Dibilang tengah hutan banget, kayaknya udah termasuk hutan ya, karena pohonnya tuh gede-gede dan emang kondisinya juga bener-bener licin gitu loh. Jadi treknya tuh emang bener-bener kurang aman lah buat dilalui setiap hari gitu loh. Jadi memang harus banget hati-hati. Nah, bahkan ya warga desa juga kalau ngelewatin pemakaman ini itu tuh emang agak susah dan memang harus bener-bener watch your step gitu. Jadi harus bener-bener memperhatikan jalannya banget. Nah, tiap lewat pun, ini kita balik lagi ke cerita yang awal, warga desa aja tiap lewat situ tuh itu sering mencium wangi bunga melati yang sangat menyengat nih. Kalau misalnya udah nyium bau melati nih, berarti tahu kan nih hubungannya sama apa gitu. Kayak agak serem, ngeri-ngeri sedep gitu. Nah, tapi hal inilah yang akhirnya ya gak cuman sekedar lewat jadi kabar doang, tapi hal ini nih yang dialami warga ini yang membuat warga desa itu akhirnya nggak ada yang mau buat bersihin pemakaman dan selalu ngerasa kayak nggak usah lah, takut gue gitu. Karena lewat aja tuh udah bau melati gitu. Setiap lewat pemakaman udah bau melati, apalagi bersihin kayak nggak mau gue gitu. Sampai suatu ketika pada tanggal 25 Agustus sampai 1 September 2023, nah hitung dah tuh berapa hari. Jadi masyarakat di warga desa itu ya dibuat geger karena pemakaman itu dibanjiri sama banyak polisi. Nah, ceritanya gimana nanti kayaknya bakal aku ceritain step by step ya.
Asik bahasanya step by step. Karena bener-bener perurutan ya dari runtutan si tanggal 25 Agustus sampai 1 September bakal aku ceritain satu persatu, day by day. Di tanggal 25 Agustus, kita akan bahas pelan-pelan. Jadi ini adalah hari pertama rombongan polisi itu datang dan mereka langsung masang pemakaman yang tadi aku ceritain itu dengan polis line atau garis polisi. Nah, warga nih mulai heran nih, maksudnya kan nggak ada announcement sebelumnya ya, maksudnya nggak ada pemberitahuan sebelumnya ada apa, tiba-tiba polisi datang gubruk pasang polis line gitu kan. Bertanya-tanya dong warga desa, ada apa nih gerangan yang terjadi dengan pemakaman tersebut gitu kan. Kan waktu itu muncul spekulasi kayak apa jangan-jangan pemakamannya jadi tempat TKP ya, jadi tempat kejadian perkara nih dari sebuah kasus kejahatan kah gitu. Sebenarnya wallahu alam ya, waktu itu warga desa tuh bener-bener yang mikirnya ya terserah dia ada apa gitu, cuman tolong dong diperjelas nih gitu. Kenapa sampai pemakaman itu dibanjiri sama banyak polisi. Nah, akhirnya warga nih penasaran nih, banyak masyarakat yang akhirnya datang ke pemakaman tersebut, dari mulut ke mulut makin rame deh tuh dikerubungin kan sama warga desa. Termasuk diantaranya ada juga salah satu warga desa yang namanya Anwar yang menjadi salah satu penggali kubur di sana. Apa sih itu kuncin ya kalau nggak salah. Jadi si Anwar ini adalah salah satu penggali kubur yang ada di kuburan tersebut. Nah, Anwar ini sempat ngobrol sama Pak Lurah, katanya muncul desas-desus. Jadi Anwar ini dapat informasi kalau ternyata polisi itu datang disebabkan pemakaman ini tuh nantinya mau dijadiin pabrik. Jadi awalnya Anwar ini dengernya nih kayak, Pak, katanya pemakaman ini ilegal ya? Padahal bukan ini dulu tanahnya diinfakin ya gitu, kata Anwar nih. Terus kata Pak Lurah gini, nggak tahu nih ini ilegal atau enggaknya, tapi katanya tanah ini tuh mau dibikin pabrik. Makanya muncullah banyak polisi nih untuk menindaklanjuti rencana pembuatan pabrik di pemakaman tersebut. Nah, Anwar bilang, lah terus gimana Pak nanti kalau misalnya ada keluarga yang mau ziarah gitu, pasti kan prosesnya lama ya, maksudnya nggak sehari jadi tiba-tiba pindah kan. Pak Lurah bilang, nanti bakal direlokasi kok gitu. Kurang lebih gitulah percakapan Anwar sama Pak Lurah di hari pertama di tanggal 25 Agustus. Ini baru hari pertama yang tiba-tiba polisi datang itu. Lanjut ke tanggal 26 Agustus, hari kedua dong. Ini hari kedua polisi akhirnya datang lagi dan penggali kubur yang juga warga setempat itu sudah bersiap-siap juga membawa peralatan untuk menggali sebuah kuburan. Nah, penggaliannya itu nih di tanggal 26 Agustus dilakukan, startnya itu jam 8 pagi. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu padahal masih jam 8 pagi, tiba-tiba cuaca tuh berubah mendung dan langit mendadak gelap ke jam 5 sore. Ini udah sinetron banget nih, udah dramatis banget nih suasananya nih. Nah, jadi waktu pas warga tuh udah mulai menggali, tiba-tiba muncul tuh petir, turun hujan deras, bayangin aja tuh. Jam 8 pagi tiba-tiba udah kayak sore kan. Apa nggak ngeri tuh warga tuh tiba-tiba dihujani dengan petir dan air gitu kan. Ya mau nggak mau akhirnya rencana penggaliannya dihentikan sementara waktu, karena ya siapa sih yang nggak takut tiba-tiba begitu ya. Tiba-tiba kayak semesta tuh udah nggak setuju, nih ada apa nih gitu. Nah, ini nih yang ngebingungin banget nih Sobat Muslim, karena warga dan pihak kepolisian itu udah nunggu sampai berjam-jam, dari mulai turun hujan itu hujannya nggak berhenti-berhenti, nggak kunjung reda, minimal kayak jadi gerimis gitu lah. Itu nggak sama sekali, jadi ditungguin berjam-jam, hujannya juga nggak kunjung reda. Malah ya makin banyak angin tuh makin gede dan merobohkan pohon-pohon besar dekat pemakaman. Jadi udah makin buruk aja nih kondisinya tuh, reda enggak tapi kondisinya malah makin buruk. Nah, alhasil di hari kedua ini nih tanggal 26 Agustus itu akhirnya eksekusinya gagal buat dilaksanain. Jadi akhirnya benar-benar dihentikan pada saat itu juga. Memang waktu itu kita jumlahnya kalau nggak salah itu 319 jenazah, dan kebetulan yang kita temukan itu sekitar 152 jenazah yang masih utuh. Dan sungguh memang itu keajaiban, artinya kita larinya keyakinan kita masing-masing, ada yang sempat wangi juga seperti itu. Next, kita ke tanggal 27 dan tanggal 28 Agustus. Ini di hari berikutnya, berarti sudah di hari ketiga dan keempat semenjak polisi datang. Nah, warga nih kembali akhirnya datang nih, para penggali kubur yang merupakan warga
setempat itu menyatakan belum bisa melakukan penggalian lagi, belum bisa melanjutkan proses penggalian karena habis hujan deras di hari kemarin, di tempo lalu, hari lalu ada beberapa makam yang tertimpa pohon gede. Aku kan udah bilang ya di awal ya, kondisinya tuh pohonnya tuh gede-gede banget gitu, apalagi treknya licin. Udah treknya licin, pohonnya gede-gede tuh udah saling nimpa makam gitu loh. Jadi jangankan mau melanjutkan, buat treknya aja tuh jadi makin susah karena udah kehalangan sama pohon gede gitu kan. Ngangkatnya pun susah. Jadi proses pembersihan ini tuh bener-bener makan waktu 2 hari. Di tanggal 27 dan 28 Agustus itu cuman proses pembersihannya aja. Jadi belum melanjutkan proses penggalian. Soalnya pohon-pohon yang tumbang itu tuh kan batangnya tuh lumayan gede banget, nggak bisa diangkat sama manusia satu dipeluk gini, nggak bisa nih, harus pakai alat berat. Jadi alhasil penggalian pemakaman kembali dibatalkan. Jadi udah sampai hari keempat nih, sampai lancar banget nih gue cerita nih, karena udah kebayang banget kan gimana crowdednya di sana gitu. Akhirnya udah sampai hari keempat masih belum dilanjutkan juga eksekusi untuk penggalian pemakamannya. Next ke tanggal 29 Agustus, Sobat Muslim. Ini hari kelima. Kira-kira pemakamannya jadi digali nggak? Setelah udah 2 hari ini ditunda. Jadi dari hari pertama baru ngecek ya, baru datang. Hari keduanya gagal karena hujan. Hari ketiga keempat masih proses pembersihan. Nah hari kelima kira-kira jadi digali nggak? Yang jelas di hari kelima itu udah banyak penggali kubur yang mengundurkan diri. Karena dilihat-lihat dari track record di 4 hari pertama itu, mereka tuh udah mulai ada rasa khawatir dan takut dan nggak mau terlibat dalam proses penggalian pemakaman. Nah, salah satunya si Anwar selaku ikon kita dari pertama nih, sebagai warga desa juga, itu juga udah berusaha membujuk Pak Lurah supaya jadi Anwar ini mewakili seluruh warga tuh menyarankan supaya penggalian pemakaman dibatalin aja di Pak Lurah gitu, karena takutnya ya mereka yang sudah dimakamkan itu nggak mau dipindahin, karena kan Anwar juga tahu ya kayak ini kayak semesta nggak ngizin kita nih gitu, campur tangan alamnya udah nggak mengizinkan untuk kita melakukan penggalian pemakaman atau pemindahan makam ini gitu. Soalnya dilihat-lihat dari 4 hari kita udah bener-bener gagal, diundur lagi, masa ya hari kelima kita masih mau nekat juga, kan itu udah sebuah tanda-tanda gitu. Anwar mikirnya seperti itu. Nah kira-kira apa yang dikatakan Anwar kepada Pak Lurah, dan kira-kira Pak Lurah ini ngizinin nggak ya untuk membatalkan eksekusi penggalian pemakaman dan pemindahan? Itu bakal aku lanjutin cerita karena kita masih ada runtutan cerita sampai tanggal 1 September dan bagaimana akhirnya kita bakal lanjut di segmen selanjutnya. Makanya tetap di sini di Para Malaikat di Sekitar